Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi datar. Ada 8 topik yang akan kita bahas hari ini. Topik yang pertama yaitu menentukan luas permukaan balok dan kubus. Topik yang kedua menentukan luas permukaan prisma. Topik yang ketiga menentukan luas permukaan limas. Yang keempat, menentukan volume balok dan kubus. Topik yang kelima, menentukan volume prisma. Topik yang keenam, menentukan volume limas. Topik yang ketujuh, menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar gabungan. Dan topik yang terakhir, yang kedelapan, hubungan antar diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Mari kita mulai dengan topik yang pertama, menentukan luas permukaan balok dan kubus. Nah, kalian bisa lihat gambar kubus dan jaring-jaringnya. Seperti yang kalian ketahui, bahwa kubus terbentuk dari 6 buah persegi yang sama besar. Luas permukaan kubus dapat ditentukan dengan cara menghitung luas jaring-jaring kubus. Oleh karena jaring-jaring kubus merupakan 6 buah persegi yang sama panjang dan kongruen, maka luas permukaan kubus itu sama dengan luas jaring-jaring kubus. Karena jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah persegi, maka luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas persegi. Luas persegi seperti yang kalian ketahui yaitu sisi kali sisi, sehingga bisa dituliskan bahwa luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kuadrat. Nah, selanjutnya luas permukaan balok. Nah, misalkan rusuk-rusuk pada balok kita beri nama P sebagai panjang, L sebagai lebar, dan T sebagai tinggi seperti pada gambar. Nah, luas permukaan balok dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu luas permukaan balok. Karena kita tahu balok itu terdiri dari 6 buah persegi panjang, maka luas permukaan baloknya adalah jumlah dari ke-6 luas persegi panjang itu. Nah, bisa kita lihat di gambar, persegi panjangnya kan terdiri ada yang dari panjang dan lebar, panjang dan tinggi, dan lebar dan tinggi. Nah, itu kalian sesuaikan, misalkan bagian luas persegi panjang pertama kalian misalkan alasnya, maka luasnya adalah panjang ke lebar. Kemudian panjang persegi panjang yang kedua kalian misalkan adalah sisi depannya, sisi depan balok, maka rumusnya menjadi panjang kali tinggi. Nah, kemudian persegi panjang ketiga kalian misalkan yang bagian kiri atau kanannya, maka luasnya menjadi lebar kali tinggi. Nah, setelah keenamnya kalian jabarkan luas persegi panjangnya, jadi nanti kalian akan peroleh bahwa ada 2 panjang kali lebar, 2 panjang kali tinggi, dan 2 lebar kali tinggi. Jadi kalian sederhanakan menjadi 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas permukaan balok itu adalah 2 kali kurung K panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi kurung tutup. Jadi seperti itu, dapat dilihat di PowerPoint-nya. Kemudian kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu menentukan luas permukaan prisma. Kalian bisa perhatikan gambar prisma tersebut. Jadi ada 2 gambar. Yang pertama gambar prisma yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan adalah gambar jaring-jaring prisma. Jadi luas permukaan prisma itu dapat kita cari itu dengan cara menjumlahkan luas bangun datar yang ada pada jaring-jaring prisma. Nah, yang pertama yaitu adalah luas segitiga DEF. Yang kedua luas segitiga ABC. Yang ketiga luas persegi EDAB. Yang keempat itu adalah luas persegi DFCA. Yang kelima luas persegi FEBC. Karena segitiga DEF dan segitiga
A, B, C itu kongruen, maka bisa kita tuliskan menjadi 2 kali luas segitiga ABC tambah luas persegi EDAB tambah luas persegi DFCA dan tambah luas dijumlahkan juga dengan luas persegi FEBC. Kemudian luas segitiga untuk segitiga ABC dan DEF itu kan sebagai alasnya. Kalau dilihat dari gambar yang di sebelah kiri itu adalah alasnya prisma. Maka 2 kali luas segitiga ABC bisa kita tulis menjadi 2 kali luas alas. Nah, sedangkan persegi yang lainnya itu adalah bidang tegak dari prismanya. Maka luas permukaan prisma bisa kita tuliskan menjadi 2 kali luas alas dijumlahkan dengan luas bidang-bidang tegak. Oke, selanjutnya topik yang ketiga yaitu menentukan luas permukaan limas. Lihat gambar limas yang muncul. Yang di sebelah kiri itu adalah gambar jaring-jaring limas, yang di sebelah kanan adalah gambar limas. Nah, sama seperti prisma tadi, untuk menentukan luas permukaan limas itu kita jumlahkan bangun-bangun yang ada di jaring-jaringnya. Yang pertama ada persegi ABCD itu sebagai alasnya. Kemudian untuk sisi tegaknya ada segitiga ABE, segitiga BCE, segitiga CDE, dan segitiga ADE. Jadi untuk menentukan luas permukaan limas itu sama dengan luas persegi ABCD dijumlahkan dengan luas segitiga ABE, luas segitiga BCE, dan luas segitiga CDE, dan yang terakhir adalah luas segitiga ADE. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa persegi ABCD itu adalah sebagai alasnya dan segitiga yang lainnya itu adalah sebagai sisi tegaknya. Jadi luas permukaan limas itu bisa kita tulis menjadi luas alas dijumlahkan dengan luas sisi-sisi tegak atau jumlah luas sisi-sisi tegak. Kemudian untuk topik yang keempat yaitu menentukan volume kubus dan balok. Untuk yang pertama, volume kubus. Volume atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan cara mengalihkan panjang rusuk kubus sebanyak 3 kali. Jadi bisa dituliskan volume kubus itu sama dengan panjang rusuk dikalikan dengan panjang rusuk dikalikan dengan panjang rusuk, atau bisa juga kita tulis menjadi S kali S kali S sama dengan S pangkat 3. Nah, untuk yang kedua yaitu balok. Volume atau isi suatu balok dapat ditentukan dengan cara mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut. Jadi volume balok bisa dituliskan menjadi panjang kali lebar kali tinggi atau sama dengan P kali L kali T. Kita lanjut ke topik yang kelima yaitu menentukan volume prisma. Kalian bisa perhatikan gambar yang tertera atau yang muncul. Nah, volume prisma segitiga adalah setengah dari volume balok. Jadi volume prisma segitiga itu adalah setengah kali volume balok. Jadi volume prisma BDCFGH yaitu gambar yang paling kanan itu sama dengan setengah kali volume balok ABCDEFGH, gambar yang paling kiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volume prisma BDCFGH itu sama dengan setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Atau bisa dituliskan menjadi setengah kali panjang kali lebar dikalikan tinggi. Nah, setengah kali panjang kali lebar, panjang dan lebarnya itu kan sebagai alasnya, atau bisa kita ketahui bahwa setengah kali panjang kali lebar itu adalah luas alas dan tinggi adalah tinggi. Jadi volume prisma bisa dituliskan menjadi luas alas kali tinggi. Oke, kita lanjut ke topik yang keenam yaitu menentukan volume limas.
Volume limas dapat ditentukan dengan cara sepertiga dari luas alas kali tinggi limas. Jadi, rumus volume limas dapat dinyatakan volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, untuk contohnya, sebuah limas dengan alas segi 3 siku-siku yang panjang rusuk-rusuknya adalah 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Jika tinggi limas adalah 10 cm, hitunglah volumenya. Jadi, seperti rumus yang dijelaskan tadi, volume limas itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi, seperti yang kita ketahui, alasnya adalah dengan rusuk-rusuk 9 dan 12. Jadi, volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas karena segitiga, setengah kali 12 kali 9 dikalikan dengan tinggi limas yaitu 10. Jadi sama dengan sepertiga kali 54 dikali 10. Hasil akhirnya adalah 180. Jadi volume limas adalah 180 cm3. Oke, yang selanjutnya topik ke-7, menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar gabungan. Menentukan luas permukaan dan volume gabungan dua bangun ruang adalah menjumlahkan luas permukaan dan volume bangun ruang pertama dengan luas permukaan dan volume bangun ruang yang kedua. Jika sebuah bangun ruang tersusun atas bangun ruang 1 dan bangun ruang 2, maka luas permukaan gabungan dua bangun ruang tersebut dirumuskan sebagai berikut, yaitu luas sama dengan luas bangun ruang pertama ditambah luas bangun ruang yang kedua. Nah, jika sebuah bangun ruang tersusun atas bangun ruang pertama dan bangun ruang kedua, volume gabungan kedua bangun ruang tersebut dirumuskan menjadi volume sama dengan volume bangun ruang yang pertama dijumlahkan dengan volume bangun ruang yang kedua. Oke, selanjutnya kita ke topik yang terakhir, yaitu hubungan antar diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Yang pertama yaitu balok ABCDEFGH, di mana unsur dari balok yang diambil adalah bidang ABCD. Titik sudut A dihubungkan dengan titik sudut C membentuk ruas garis AC yang berada pada bidang ABCD. Nah, ruas garis AC inilah yang disebut dengan diagonal bidang. Kemudian yang kedua, masih di balok ABCDEFGH, titik sudut A dihubungkan dengan titik sudut G, membentuk ruas garis AG yang berada di dalam balok ABCDEFGH. Nah, ruas garis AG inilah yang disebut dengan diagonal ruang AG. Kemudian yang ketiga, masih di balok ABCDEFGH, dua diagonal bidang yaitu diagonal bidang EB dan diagonal bidang CH dihubungkan dengan sisi EH dan sisi BC dan membentuk bidang diagonal BCHE. Nah, di kolom unsur-unsur balok yaitu di nomor 3 bisa dilihat gambar dari bidang diagonal BCHE. Nah, sekian materi mengenai bangun ruang sisi datar. Semoga bermanfaat dan bisa membantu dalam belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.